Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jota Priyanti dari program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan podcast yang bertema penting banget nih, yaitu peran keluarga dalam pendidikan Al-Qur'an. Nah, tentunya saya juga tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh narasumber. Silakan diperkenalkan terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Frizia Rizky, ya, mahasiswa pendidikan fisika dari UNJ. Baik, Julian, langsung aja ya. Nah, menurut kamu tuh gimana sih peran seorang ayah dalam pendidikan Al-Quran di dalam keluarga? Ya, kalau secara apa sih namanya ya, secara kehidupan, seorang ayah atau seorang laki-laki itu memiliki tugas yang penting, yaitu sebagai pemimpin keluarga, ya, mencari nafkah, menjaga anggota keluarga dari rasa yang kurang nyaman, ya. Nah, kalau menurut saya itu adalah bagaimana sih peran ayah dalam pendidikan Al-Quran itu? Ya, seorang ayah kan sebagai pemimpin, ya, dia harus juga membimbing dan memberikan contoh kepada anaknya, ya, supaya anaknya nanti termotivasi untuk membaca Al-Quran. Hmm, berarti sosok ayah itu harus terlibat langsung ya dalam proses pendidikan seorang anak. Oh iya, betul sekali ya. Karena anak biasanya akan termotivasi jika kita melihat suatu jika ia melihat role modelnya gitu, atau orang yang menjadi acuannya, ya. Karena ini kalau dalam psikologi itu ada yang namanya imitasi, ya. Imitasi itu adalah apa sih pengaruhnya itu ketika anak member, anak berperilaku sama seperti orang tuanya, ya, makanya harus diarahkan yang baik-baik. Oke, kalau menurut kamu sendiri tuh kenapa sih pendidikan Al-Quran itu dalam keluarga penting? Ya, karena Al-Quran ini merupakan kalam Allah yang harus kita jaga, ya, dan kita amalkan supaya di generasi-generasi kedepannya itu tidak mudah pudar nilai-nilai Al-Qurannya, ya. Dan juga dari rumah itu anak bisa belajar nilai agama, sopan santun dan akhlak, ya. Kalau sejak kecil anak itu sudah dididik dalam membaca Al-Quran, ya, sudah diajari ilmu agama, dan maka nilai-nilai positifnya juga akan tertanam. Nah, begitu. Oke, menarik sekali nih. Namun kan sekarang ini banyak ya orang tua yang sibuk bekerja, baik itu ayahnya atau ibunya. Nah, menurut kamu sendiri gimana sih cara agar pendidikan Al-Quran ini tetap berjalan di rumah? Yang menurut saya itu adalah eh, kita juga punya waktu luang, ya, selain bekerja juga, mungkin setelah maghrib atau mungkin setelah isya, setelah pulang kerja, ya. Ya, kita bisa meluangkan waktu untuk mengajari anak-anak kita, ya. Di samping itu kita juga belajar sama guru yang lain, tapi kita juga menyempatkan diri sebagai orang tua. Nah, kita pada saat menyempatkan diri, kita ajari anak-anak kita membaca Al-Quran, dan kita tes juga murojaah atau hafalan Al-Qurannya supaya nanti tidak lupa, begitu. Oke, menarik sekali nih. Jadi kualitas waktu itu sangat penting ya dibandingkan jumlah waktunya. Nah, iya benar. Selain itu, sebagai seorang ayah, nanti kan harus bisa menciptakan suasana yang nyaman dan religius supaya rumahnya itu adem, ya, karena rumah itu adalah surgaku, gitu. Oke, Rumahku oke. adalah surgaku. Menarik. Kalau misalnya ada anak nih yang malas atau bosan belajar Al-Quran, apa yang sebaiknya orang tua kita sebagai orang tua lakukan? Kalau ada anak yang malas membaca Al-Quran, sebaiknya kita nasihati dulu dengan pelan-pelan. Kalau masih nggak mau juga, kita memberikan pendekatan yang santai, seperti kita kasih motivasi atau hadiah kecil. Misalkan, jika kamu hafal surat ini, maka nanti ayah mau kasih ini nih, atau ibu mau kasih itu, ya. Yang penting itu anak merasa nyaman. Jangan kita langsung ngomelin. Kalau kita langsung ngomelin itu, maka akibatnya bisa fatal, ya. Karena
bahkan Rasulullah itu ketika menasihati itu jangan dengan cara yang kurang baik, harus dengan cara yang baik. Kalau kita marah-marah nanti yang ada anak kita tidak mau belajar Al-Qur'an lagi gitu. Oke, benar sekali. Karena pendekatan yang baik akan membuat anak itu lebih mudah menerima pembelajarannya. Oke, baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast ini. Mungkin ada pesan dari kamu? Ya, pesan dari saya itu khususnya bagi para lelaki dan ayah di masa depan itu adalah jangan fokus hanya pada tanggung jawab duniawi saja ya. Kita sebagai ayah nanti di masa depan jangan hanya fokus kepada mencari nafkah dan sebagainya, tetapi kita juga fokus menjadikan rumah itu adalah madrasah bagi anak-anak, supaya anak-anak kita bisa membaca Al-Quran, berakhlakul karimah, dan mendekatkan diri kepada Allah sebagai bekal kita juga nanti di akhirat. Karena orang tua juga nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban, khususnya seorang ayah ya sebagai pemimpin, dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat gitu. Masya Allah, terima kasih banyaknya atas pandangan dan perspektifnya pada hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua dan Bapak dosen pengampu yang sudah mendengarkan podcast kami ini. Saya Jatuh Priyanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.